aja material yang lain. Terus apalagi Excel yang bagus-bagus, ya tentang kekuasaan juga sama. Akhirnya diberhentikan karena yang bawa ada ipar, dia lapor kepada ipar menjelekkan saya. Enggak ada angin, enggak ada hujan, saya dicaci maki sama adik ipar, termasuk adik saya. Istri saya sempat jawabnya, diladenin sama saya bilang, saya istighfar sama hampir terpancing juga ke setan kan begitu. Ya. Oh sudah bertahun-tahun saya sudah ada kebencian, saya bilang mungkin lagi emosi kan karena terprovokasi itu kan cerita aja sih kisahnya. Suatu ketika saya berangkat umroh sama ibu saya, yang lain kan pada datang, dia nggak datang tuh. Saya telepon, dia nggak datang, gitu. Dan ya nggak apa-apa. Saya kirimin juga tuh apa diterima tuh. Terus saya berangkat haji sama ibu, sama istri, masih susah juga. Akhirnya udah saya pulang haji, saya datang ke rumah. Istri saya sudah melarang juga, karena perempuan kan perasaan itu susah untuk dihilangkan. Makanya hati-hati sama perempuan. Perempuan tuh kalau udah punya feeling, Pak, kuat, Pak. Kalau misalnya ada perempuan, Pak, jatuh cinta sama Anda, itu serius. Anda jangan coba-coba deketin. Udah jadi. Ya, kalau laki-laki kebanyakan menggunakan logika. Ya makanya kalau logikanya ukurannya untuk rugi. Saya kan deketin, untungnya apa? Kalau perempuan bukan untuk rugi, Pak, senang atau tidak. Dia nggak peduli kata orang jelek, nggak peduli. Oh saya senang. Ya, nggak peduli dia tua atau muda. Saya walaupun tua, nggak mau. Menurut orang lain, kalau udah tua, kata yang senang. Ini masih muda. Pragmatik hilang pakai kalau gitu. Jadi hati-hati namanya. Nah kemudian akhirnya saya datangin, Pak. Saya bawain oleh-oleh segala itu. Masih terus dia menjaga jarak. Dia datang tapi istrinya doang yang datang. Kan berarti istrinya kan nanti saya. Ini suaminya dia nunggu di parkiran jauh. Saya samperin. Dia nggak tahu. Saya tengok. Alhamdulillah Pak akan benar. Bukan saja itu, Pak. Tetangga juga ada sih begitu. Tetangga jahat, Pak. Jangan kita jahatin lagi. Kirimin ke makanan. Benar, Pak. Kirimin ke makanan. Ada oleh-oleh apa. Sekarang kalau kita jalan kemana-mana bawa oleh-oleh itu kasih tetangga. Kasih tetangga. Jangan kita masak sayur. Aromanya kemana-mana. Tetangga cuma bagian baunya doang. Jadi caranya kepada keluarga yang benci sama kita. Kita harus ngalah untuk masyarakat. Insya Allah karena Allah. Gak usah pakai ini dan itu. Insya Allah Pak. Itu ajaran Rasulullah. Itu sedekah kepada orang yang paling benci kepada kita. Itu adalah sedekah yang terbaik. Diterima oleh Allah. Gitu. Ada lagi yang baik. Tapi dia sampai mengeluarkan kata-kata umpamanya kalau cara Jawanya gitu. Hilang-hilangan dok siji, saya nggak mau. Itu bagaimana kita apa masih tetap? Itu lagi emosi, Pak. Kalau lagi emosi itu begitu. Namanya kagak sadar kalau emosi itu. Makanya kita yang sadarnya jangan terpancing emosi. Gitu. Kalau terpancing emosi ya udah selesai lah. Itu setan yang menang. Jangankan kita sama saudara, sama imam masjid aja Pak karena saking bencinya itu gak datang-datang ke musola. Itulah makin ke saudara. Wah benci tuh sama imam. Padahal tuh imam juga kenapa-napa karena benci aja. Ngomong sekali karena ditegur, lu mau pakai masker? Ditegur sama imam Pak. Wih kagak datang lagi. Udah suci tuh. Padahal dia nggak ngomong apa-apa cuma nanya. Nggak pakai masker nih maskernya, dibuang maskernya pada dia. Walaupun diam-diam diambil juga. Silakan Bro. Terima kasih Bro. Ini Bro, mungkin bisa dijelaskan perbedaan doktrin dengan baiat. Itu aja. Oh, terima
Terima kasih. Doktrin itu bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Bayat itu bahasa Arab. Sebetulnya hampir sama, beda bahasa aja. Jadi nggak ada perbedaan. Ya. Jadi pembayatan itu artinya kan memasukkan terhadap nilai-nilai. Cuma ini bayatnya jangan sampai bayatnya salah. Gitu. Tapi ini memang nggak wajib. Artinya kan sebuah cara. Doktrin itu kan perlahan-lahan supaya logika itu udah nggak lagi nerima yang lain. Kalau Anda nggak ada doktrin, Pak, Anda dijamin menyamakan semua agama. Betul? Itu kan ada doktrin aja tanpa sadar. Anda dari TK sampai saat ini terus dicekokin itu doktrin. Tapi juga kita harus toleran karena saya bilang gini, kalau orang yang mendoktrinnya adalah doktrin yang salah, Pak, itu menjadi orang yang fanatik yang buta. Fanatik itu wajib, Pak. Karena menganggap agama yang paling benar itu adalah agama Islam, itu menurut kita yang menyakini Islam. Menurut agama lain, agama yang paling benar adalah Kristen, ya nggak apa-apa, itu hak dia. Tapi kita jangan ganggu agama lain, dan ketika agama lain mengganggu kita, ya kita wajib untuk mengkonternya. Ya, bukan menyakiti. Artinya karena Indonesia ini kan agama yang heterogen kan. Jadi semua agama diakomodir oleh Indonesia. Ya, walaupun tidak semua agama ya, cuma lagi berapa? 6 atau 4. 5 ya. Termasuk kadar kepercayaan juga diakomodir oleh Indonesia. Jadi kalau ada menyaksikan ada orang yang cuma hanya eling, itu dia percaya. Ya itu nggak apa-apa, silakan. Makanya dakwah itu nggak memaksa. Jangankan saya, jangankan orang biasa, Nabi saja oleh Allah kan begitu. Fadzakir anta mudzakir lasta alaihi bimusaytir. Hai Muhammad, kata Allah, engkau ini hanya berkewajiban menyampaikan. Urusan hidayah itu urusan aku. Makanya nih para penceramah itu wajib hukumnya itu meluruskan niat, mengkondisikan dulu dirinya bahwa dakwah itu apa? Itu motivasi namanya, dorongan hati. Kalau pendakwah niatnya nyari duit, Pak, itu akan kecewa kalau nggak dapat duit. Benar, dia nggak akan datang lagi, Pak, apalagi untuk rutin. Ya. Kemudian kalau niatnya itu dakwah karena ingin harga tinggi, maka dia biasanya dia akan semangat kalau yang dengerin banyak. Itu motivasi, Pak. Dan kalau misalnya dia niatnya karena lillahi ta'ala, 2 orang pun tetap jalan. Di musola Al-Ikhlas itu saya pengajian nggak banyak, Pak. Paling hanya 5 orang, 6 orang. Alhamdulillah sudah setahun, Pak. Ya nggak apa-apa. Bahkan lagi ceramah ada yang teriak-teriak, Pak, ini bapak nih ngajar diulang-ulang mulu. Itu ada yang nanya begitu. Setelah saya jawab, kagak datang-datang lagi. Ya nggak apa-apa kan. Memang harus diulang-ulang, Pak. Nanti pun bapak ketika saya ngajar di sini, itu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena hukum alamnya manusia ini tempatnya lupa. Apalagi ngajinya ngaji bukan kepada Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada guru juga begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nih harus cerdas. Gitu kan? Makanya supaya cerdas kita harus belajar, dan supaya cerdasnya agak lebih luas, maka belajarnya jangan satu guru, banyak guru. Dan bukan hanya sekedar ngedengar, nanya, bukan hanya sekedar nanya, nulis supaya enggak lupa. Nanti bulan depan atau minggu depan ada pengajian bawa buku. Setuju gak? Setuju. Nulis, nama tulisannya jelek kan, yang penting bisa kebaca oleh diri sendiri. Jangan selembar kertas. Selembar kertas nanti begitu selesai, iya, habis kena roti, jatuh. Taruh di meja makan, sama bocah dibikin kapal-kapal. Hilang gitu misalnya apa yang dibahas gitu kan. Udah akhirnya apa?
samar-samar, akhirnya jadi negatif. Maka kalau takutnya negatif, ya cukup ya. Udah jam 7 nih, kurang 15. Nanti minggu depan kita ketemu lagi, ya Pak, bulan depannya insya Allah. Kalau mau tiap minggu ikutin aja saya dekat-dekat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga kita, sehingga apa yang kita lakukan hari ini dari mulai bangun malam, qiyamul lail, kemudian langkah kaki kita menuju musola, menuju tempat sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah subuh, sholat subuh berjamaah taklim itu menjadi tabungan kita di akhirat. Mudah-mudahan tabungan ini dapat kita nikmati di akhirat, menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا من حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Mari kita doa bersama-sama, doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.